Tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik yang luar biasa, yang keren-keren, yang penuh semangat, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Wow, Rafia lihat kalian sudah siap untuk ibadah nih ya. Ayo semuanya kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami akan beribadah hari ini. Kami mau memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, biar Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan urapilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. When I am up, when I am down, when life turns me around, should I go left? Should I go right? Should I be walking in circles in my mind? But I know God will make my path straight. I know I'm gonna shout and praise. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over again. Over and over and over again. When I am up, when I am down, when life turns me around, should I go left? Should I go right? Should I be walking in circles in my mind? But I know God will make my path straight. I know I'm gonna shout and praise. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over again. Over and over and over again. I'm confident. My God can. I'm confident. My God can. I know. God will make my path straight. I know. I'm gonna shout and praise. I know. God will make my path straight. I know. I'm gonna shout and praise. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over again. My God can
Monday is a day for singing. Tuesday is the day I dance. Wednesday is the day for playing. 'Cause every day I lift my hands, singing every day. I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day. I can praise Him. I can praise Him. Here we go. Thursday is the day we're jumping. Friday is the day we spin and spin around. Saturday we're so excited, 'cause Sunday's when we're with our friends, singing every day. I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day. I can praise Him. Everybody sing la 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. La la la
hari yang luar biasa. Karena kita semua di sini bersama dan kita berbicara mengenai apa? Iya, kepercayaan. Kepercayaan adalah menetapkan kepercayaan kalian pada seseorang yang dapat kalian andalkan. Kepercayaan adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Kita percaya bahwa teman-teman kita akan ada untuk kita. Kita mempercayai keluarga, pelatih kita, dan juga guru kita. Tapi kepercayaan yang paling penting adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Kita dapat percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak selalu dapat melihatnya. Seperti kisah Alkitab hari ini. Ayo adik-adik sama-sama kita dengarkan kisah Alkitab berikut ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Daniel akan lanjutkan ceritanya yang adik-adik pernah dengar bahwa Abraham dan Sarah melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Adik-adik ingat kan bahwa Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan untuk Abraham dan Sarah. Ketika Ishak menjadi dewasa, dia memiliki anak kembar. Ya, Ishak dan Ribka memiliki anak kembar. Ketika mereka lahir, memang kembar loh adik-adik. Yang satu kakaknya bernama Esau. Dia lahir pertama kali, wah adik-adik, berbulu lebat sekujur tubuhnya. Semua tubuhnya berbulu lebat. Waktu dipegang ada rambutnya, adik-adik ada bulunya. Tapi kalau Yakub kulitnya tidak ada bulunya. Licin nih kayak Kak Daniel begini. Nah adik-adik, ketika mereka berdua menjadi dewasa, Esau ini dia suka sekali berburu. Dia pandai berburu hewan. Tapi untuk Yakub, dia hanya suka di rumah adik-adik. Nah adik-adik, suatu hari adik-adik ketika Esau habis berburu, dia begitu lelah, begitu capek. Lalu dia melihat Yakub sedang memasak sesuatu yang berwarna merah. Nah, ketika Esau melihat itu, aduh, dia ingin sekali mencicipinya. Jadi lapar. Tapi Esau bilang begini, berikanlah sekiranya aku menghirup yang merah-merah itu. Karena aku capek banget. Aku lelah. Nah adik-adik, tapi Yakub itu, dia bilang begini, jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya, itu adalah berkat yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak pertama. Ya, Esau bilang, sebentar lagi aku mati. Apalagi gunanya? Ya udahlah. Lalu Yakub bilang begini, janji dulu ya kepada aku loh. Baru nanti aku akan kasih kacang merahnya. Dan apa yang terjadi? Esau ternyata berikan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Dan saat itu Yakub memberikan roti dan semangkuk kacang merah tersebut kepada Esau. Nah adik-adik, waktu berlangsung lama. Ayahnya Ishak, dia sudah menjadi tua. Dia ingin memberikan berkatnya kepada anak yang pertama. Ya, Esau namanya. Yang berbulu tadi. Ya. Lalu Ishak mengutus Esau untuk berburu dan menyiapkan makanan yang enak. Tetapi Ribka, istri Ishak, mendengar rencana ini. Lalu dia memutuskan untuk berbuat sesuatu. Ribka menyuruh Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau dan mengambil berkat yang harusnya buat Esau. Wah,
Kak Daniel tahu apa yang adik-adik pikirkan. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Ternyata adik-adik, matanya Ishak sudah nggak bisa lihat. Ribka mengira bahwa Ishak tidak akan bisa membedakan Yakub dan Esau. Tapi Yakub bilang begini, Papa pasti akan tahu bahwa aku bukan Esau karena kulitku tidak berbulu seperti Esau. Benar kan adik-adik? Ya. Tapi tunggu sebentar. Saat itu, Ribka ternyata memberikan pakaian Esau untuk dipakai. Dan dia menutupi tangan dan leher Yakub dengan kulit kambing adik-adik. Waduh. Yakub melakukan apa yang dikatakan mamanya. Dan adik-adik tahu? Setelah dia membawa makanan untuk papanya Ishak, Ishak tidak tahu bahwa itu adalah Yakub. Dan saat itu Ishak memberkati dan memberikan berkat kepada Yakub dan bukan kepada Esau. Dan ketika Esau muncul, Ishak menyadari bahwa dia tahu bahwa Yakub sudah mengambil berkat yang seharusnya untuk Esau. Adik-adik, Esau menjadi begitu marah. Ketika Ribka tahu ini, bahwa Esau begitu marah, adik-adik tahu, Ribka meminta untuk Yakub untuk melarikan dirinya, untuk pergi, berangkat, dan bersiaplah lari kepada rumah saudaranya. Ya, nama saudaranya adalah Laban. Dan berdiamlah di sana sampai Esau tidak marah lagi. Nah, adik-adik, ketika Yakub sampai di suatu tempat, dia bermalam di situ. Karena sudah hampir malam, dia mengambil sebuah batu yang ada di sekitar itu dan untuk bobok di situ, untuk tidur adik-adik. Dan dia bermimpi seperti itu. Di bumi ada tangga yang begitu tinggi menuju ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun tangga itu. Lalu Tuhan berbicara kepada Yakub. Tuhan bilang seperti ini, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu banyaknya. Dan kamu akan mengembang ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkah. Lalu Tuhan bicara lagi. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku Tuhan akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi tetap melakukan apa yang dijanjikan kepadamu. Wah, adik-adik, ketika bangun dari tidurnya, dia berkata begini, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Aku tidak tahu. Tuhan, jika engkau akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, kau berikan roti untuk aku, pakaian untuk aku pakai, sehingga aku sampai ke rumah ayahku lagi, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan kemudian Yakub kembali melakukan perjalanannya ke Haran. Nah, adik-adik, ada banyak yang terjadi dalam kisah ini, cerita ini terhadap Yakub. Apa yang dilakukan Yakub? Ada hal-hal yang gak benar, ada hal yang tidak baik. Tapi adik-adik tahu, waktu Yakub datang kepada Tuhan, Tuhan mengasihi Yakub. Sama, ketika kita pernah melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik,
bukan berarti kita tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada Dia, supaya rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan punya rencana yang hebat untuk hidup kita. Tuhan mau adik-adik mempercayai Dia, meskipun kita mengalami hal-hal yang tidak baik sekalipun. Tuhan tetap berjanji untuk kita dan memberkati kita. Wow, sangat luar biasa memikirkan tentang apa yang dilakukan Yakub kepada saudaranya yaitu Esau. Dia pada dasarnya mencuri hal-hal yang menjadi hak Esau, hak anak sulung, bahkan berkat dari ayahnya. Tapi tidak ada yang dapat mengubah rencana Tuhan untuk memberkati dunia. Ternyata rencana Tuhan hanya melalui Yakub, bukan Esau. Ketika Yakub mengalami mimpi yang luar biasa itu tentang tangga ke surga, Tuhan mengingatkan Yakub bahwa janji kepada Abraham juga akan datang melalui garis keturunan keluarganya, yaitu keluarga Yakub. Bertahun-tahun kemudian, Yesus dilahirkan dalam garis keturunan keluarga Yakub. Rencana Tuhan adalah memberkati seluruh dunia melalui Yesus. Karena ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita, siapapun dapat memiliki hubungan abadi dengan Tuhan. Itu termasuk kalian dan kakak. Sangat baik mengingat bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan selalu punya rencana. Jadi ketika hal-hal yang mengejutkan terjadi dalam hidup kita tetap dapat memilih untuk mempercayai Tuhan. Kita bisa percaya bahwa Tuhan punya rencana. Yang perlu kita ingat, kamu dapat percaya bahwa Tuhan memiliki rencana. Mungkin kalian pernah berselisih dengan teman atau keluarga kalian. Kalian tidak yakin bagaimana memperbaikinya. Mungkin kalian mendapat kabar buruk dari seseorang yang kalian sayangi. Itu adalah hal-hal sulit yang harus dilalui oleh siapapun. Tetapi bahkan ketika hal-hal dalam hidup kita terasa sulit atau membingungkan, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kalian. Tuhan selalu punya rencana untukmu. Kamu dapat mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana untuk membuat segala sesuatu pada akhirnya indah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Wah, gak terasa adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kalau ada yang kalian mau diskusikan atau cerita atau kesaksian, kalian bisa sampaikan di Kids Altar ya. Jangan lupa hari dan jam Kids Altar kalian. Nah, buat adik-adik yang mau ikutan di Kids Altar, ayo daftar di Instagram WTC Kids. Nanti minta papa mama ya untuk daftarin di WTC Kids ya. Oke, nah sekarang mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membantu kami belajar, memahami bahwa kami dapat mempercayai-Mu apapun yang terjadi. Engkau memiliki rencana yang baik untuk memberkati dunia melalui keluarga Abraham. Engkau selalu memegang kendali, Engkau selalu tahu bagaimana Engkau akan mengirim Yesus menjadi juru selamat kami. Ketika kami melewati masa-masa sulit atau hal-hal yang tidak kami mengerti, bantu kami untuk mengingat bahwa Engkau selalu punya rencana dan bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik. Kami mengasihi-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bye.